Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Putra Gautama, NIM B2A020090. Saya akan menjelaskan mengenai uji independen sampel t-test dengan SPSS. Yang kita tahu sebagaimana konsep dasar uji independen sampel t-test itu merupakan uji tes yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Untuk syarat uji statistik parametrik, yaitu normal dan homogen. Sebelum masuk ke program SPSS, di sini kita mempunyai sebuah soal yang berbunyi, sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk melaksanakan pelatihan atau training terhadap karyawannya dengan menggunakan dua prosedur, yaitu prosedur standar dan prosedur baru. Sebanyak 18 orang karyawan akan dibagi menjadi dua kelompok, dengan anggota masing-masing kelompok adalah 9 orang. Satu kelompok diberikan training dengan prosedur standar dan kelompok yang lain diberikan prosedur baru. Tujuan training ini untuk mencari metode pelatihan training mana yang lebih memberikan efisiensi dalam perakitan produk. Hasil akhir dari pelatihan akan dimonitor pada akhir minggu ketiga dengan mencatat waktu dalam merakit peralatan. Hasil pengukuran terhadap waktu dalam merakit produk ditunjukkan pada tabel berikut ini. Bisa dilihat tabelnya, ini merupakan prosedur standar dengan waktu seini, kemudian prosedur baru dengan waktu sebegini. Mari kita olah data tersebut pada program SPSS. Setelah membuka aplikasi SPSS, terlebih dahulu kita klik variable view. Kemudian untuk nama pada kolom pertama, saya tulis hasil. Kemudian untuk kedua, saya tulis prosedur. Desimal cukup 2 saja. Pada bagian label, saya tulis waktu perakitan produk. Untuk yang di sini, saya tulis prosedur kembali. Prosedur. Kemudian, untuk kolom bagian falus, pada kolom kedua label prosedur, kita klik kiri. Nah, ada tampilan seperti ini. Kemudian kita klik 1. Untuk labelnya sendiri kita beri nama prosedur standar. Kemudian add. Lalu yang kedua, labelnya adalah prosedur baru. Nah, kemudian klik tombol add. Kemudian setelah selesai semua, kita klik OK. Setelah itu, baru kita ke data view. Nah, begini tampilannya. Dari data view ini, kita bisa copy paste waktu perakitan produk yang ada di dalam tabel menuju ke data view pada program SPSS. Nah, setelah kita kopas dari Word menuju ke program SPSS, disinilah bentuk hasilnya, di mana untuk prosedur yang satu ini adalah untuk yang prosedur yang lama atau standar, ya. Kemudian untuk dari kolom nomor 10 sampai ke nomor 18 itu ditaruh nomor 2, itu tandanya adalah untuk prosedur yang baru. Setelah ini dirasa sudah selesai atau sudah yakin untuk penginputan datanya, lalu kita klik menu Analyze, kemudian Compare Mean, selanjutnya adalah Independent Sample t-test. Nah, klik saja. Nah, muncul tampilan seperti ini. Untuk waktu perakitan produk, itu kita letakkan di test variable.
klik di sini saja. Dan untuk prosedur, kita letakkan di grouping variabel. Nah, seperti ini. Lalu kita klik define group. Nah, tampilan sudah muncul seperti ini. Untuk grup 1 kita tulis 1 saja. Dan grup 2 adalah 2. Nah, klik continue. Setelah selesai, kemudian klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada dua output. Pertama grup statistik dan independent sample test. Untuk grup statistik sendiri, ini menjelaskan mengenai deskripsi statistik yang kita sudah inputkan dari Word tadi ke program SPSS. Di mana di grup statistik ini dijelaskan mengenai ada prosedur standar dan prosedur baru, di mana jumlah datanya masing-masing ada 9. Di sini min atau nilai rata-rata untuk prosedur standar itu berjumlah 35, sekian. Kemudian untuk prosedur baru itu 31, sekian. Di sini juga dijelaskan ada standar deviasi untuk kedua prosedur itu berbeda. Kemudian ini adalah standar error min. Seperti yang sudah saya terangkan di awal tadi, kita ingin mencari apakah rata-rata waktu perakitan karyawan yang mendapat pelatihan dengan prosedur baru sama dengan karyawan yang mendapat pelatihan dengan prosedur standar. Dan kita akan mencari juga prosedur manakah yang lebih efektif. Nah, di sini kita akan melihat dari independent sample t-testnya sendiri. Untuk dasar pengambilan keputusannya sendiri ialah, pertama, jika nilai sig atau signifikansi two-tiered lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil waktu perakitan produk prosedur standar dan prosedur baru. Kemudian, yang kedua, jika nilai signifikansi two-tiered lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil waktu perakitan produk prosedur standar dan prosedur baru. Nah, dari dasar pengambilan keputusan yang pertama tadi, nilai sig two-tiered-nya sama-sama menunjukkan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil waktu perakitan produk prosedur standar dengan prosedur baru. Dan untuk asumsi pengambilan keputusan yang kedua bisa dipakai adalah kita bisa melihat pada uji F. Jikalau signifikansi nilai sig ini alpha sama dengan lebih besar 0,05, maka asumsinya adalah prosedur tersebut sama. Jika nilai signifikansi alpha sama dengan kurang dari 0,05, maka prosedurnya tidak sama. Di sini kita bisa melihat taraf signifikansinya adalah 0,807, di mana lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan dari uji F menunjukkan kalau prosedur kedua kelompok tersebut sama, karena p-value sama dengan 0,807. Maka pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada persamaan yang signifikan rata-rata waktu perakitan produk prosedur standar dan prosedur baru. Oke, selanjutnya untuk melihat gain rata-rata waktu perakitan produk prosedur standar dan baru dapat dilihat melalui grafik box plot. Saya akan tunjukkan caranya. Kita kembali ke menu input data view, kemudian klik graph, legacy dialog, kemudian klik box plot. Nah, seperti ini.
kita simple saja plots-nya. Kemudian klik define. Nah, untuk waktu perakitan produk hasil itu kita letakkan di browse repression. Mana browse repression? Nah, di sini. Kemudian prosedur kita gray axis. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada box plotnya. Nah, bisa dilihat dari box plot tersebut sangat jelas bahwa hasil waktu perakitan produk prosedur standar dan prosedur baru ada persamaan yang signifikan yang mempengaruhi hasil eksperimen. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.